Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Mushola Al-Muhajirin, Ketua DKM Bapak Erlangga, para sesepuh, para tokoh masyarakat, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengucapkan tadi, seluruh jemaah Bapak Ibu yang hadir tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah mewafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Saya udah lama ya libur, sebulan lebih ya, sebulan lebih. Tapi tetap semangat, kita ngaji, kita lanjutin. Dan sekarang kita masuk hadis berapa? Tiga, empat, lima. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min asyraqis sa'ati yadkhulul jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma yadkhulul jannata man yarjuha wa inna ma yujannibun nar man yakhafa wa innama yarhamullahu ta'ala man yarham. Rawahu al-Baihaqi an Ibnu Umar. Innama yadkhulul jannah, sungguh akan masuk ke dalam surga siapa? Man, seseorang yarjuha, yang mengharapkan surga. Siapa yang mengharapkan surga, dialah yang akan masuk surga. Pertanyaannya, Bapak mengharap surga apa? Bu, mengharapkan surga apa? Mungkin kalau ditanya begitu, semua
menjawab pasti merah surga, merah surga. Tapi apakah kita benar-benar berharap surga? Nah itu nanti ada tanda-tandanya, Pak. Tanda-tanda orang yang tidak ngarap-ngarap surga itu di dalam Al-Quran. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha. Tanda-tanda orang yang tidak kepengen surga adalah mereka yang enggak, tidak kepengen berjumpa dengan Allah. Wa tuma'annu bil hayatid dunya, dan mereka merasa nyaman dengan kehidupan duniawinya. Itu tanda-tanda orang itu tidak berharap surga. Dia sudah merasa nyaman hidup di dunia dengan gemerlap kenikmatannya. Sehingga kalau ditanya mau ketemu Allah enggak, begitu saja. Makanya jadi pertanyaan, Bapak mau ketemu Allah enggak? Bu mau ketemu Allah apa enggak? Nah, syarat ketemu Allah, inna ajalallahi la'atin wa huwas sami'ul alim. Syarat ketemu Allah harus mati. Bapak udah siap mati belum? Oh, Ibu udah mau mati belum? Oh, berarti belum. Bapak berarti Ibu belum pengen surga. Makanya kalau kita jawaban kok aku pengen kalau surga, begitu ditawarin katanya tak dulu baik. Nah, syarat masuk surga itu ya saya mau ketemu Allah, rindu pengen ketemu Allah, dan syarat ketemu Allah harus mati dulu. Nah, ini suruh mati nggak mau, gimana? Makanya kalau kita belum dimatikan Allah, Pak, harus punya keinginan, punya rasa rindu pengen berjumpa dengan Allah. Harus, Pak. Orang mukmin kok gak punya rasa rindu pengen ketemu Allah, itu dipertanyakan imannya. Selama ini dia sebut nama Allah, dia rukuk, dia sujud di hadapan Allah, tapi gak rindu ketemu Allah, itu kan aneh. Seakan-akan sholatnya selama ini gak berbekas apa-apa. Makanya walaupun kita masih hidup, tetap usahakan di hati kita ini senang kalau menyebut nama Allah, rindu pengen berjumpa dengan Allah. Nah itu tanda-tanda yang paling utama orang yang bakal mendapatkan surganya. Nah kalau nggak ada ini gimana ceritanya? Itu yang pertama. Yang kedua, wa innama yujannibun nar. Sungguh seseorang akan dijauhkan dari neraka. Siapa? Man, seseorang. Ya khafuha, yang takut kepada neraka. Bapak takut gak sama neraka? Mulut kita ngomong takut, tapi perilaku kehidupan kita gimana nih faktanya? Katanya takut neraka, tapi kok sungguh kesiangan mulut. Kan gak ketemu Pak judulnya. Katanya takut neraka, tapi nyolong masih doyan. Katanya takut neraka, tapi selingkuh jalan terus. Jadi gak ketemu lurusnya. Jadi ketika kita ngomong takut neraka, maka perilaku kita pun harus benar-benar mencerminkan orang yang takut neraka. Nah, disitulah baru orang itu nanti dijauhkan dari neraka. Bu, takut neraka nggak? Ngomongnya takut neraka, tapi dia dari gosip ngomongin gibah orang dulu, kan nggak ketemu judulnya. Makanya disinilah makna hadis itu seperti itu. Jadi antara ucapan dengan tindakan harus seiring sejalan, terus sesuai. Makanya tanda-tanda orang yang pengen surga kelihatan dari tanda
ketiga, wa innama yarhamullahu ta'ala. Sungguh orang yang bakal dirahmati Allah adalah man, seseorang yarham, yang bisa menyayangi orang lain. Bu, pengen disayang Allah Pak? Bapak, semua pasti pengen disayang. Tapi itu semua nggak bakal terjadi kalau kita tidak lebih dulu sayang sama makhluknya Allah. Gak bakal Allah sayang sama kita kalau kita galak, kasar, pelit sama orang lain. Gak bisa. Makanya sesuai, kalau pengen disayang Allah, kita harus lebih dulu bisa sayang sama makhluknya Allah. Ini enggak urusan daging korban malah diumpeti, disimpan, gak mau berbagi, kan pelit namanya. Bu, ngomong-ngomong daging korban di kulkas masih banyak kan? Masih penuh kan? Dan Bapak gak pernah berpikir berbagi ke orang lain lagi. Ini kesalahan kita. Padahal saya yakin Bapak, tetangga kiri jalan kita masih banyak yang gak kebagian, atau kebagian tapi sangat sedikit. Betul. Sementara Bapak Ibu kulkasnya penuh. Daging korban bisa disimpan sampai sebulan, 2 bulan. Betul. Itu pelit apa sayang? Iya, jauh dari nama Bapak. Jadi begitu loh Pak. Jadi maknanya sih begitu. Kalau pengen disayang Allah, kita harus jadi orang yang penyayang. Orang yang penyayang itu apa? Salah satunya dermawan, bukan pelit, bukan serakah. Daging korban saya masih banyak, siapa yang butuh silakan ke rumah. Itu baru keren. Ini enggak. Udah kulkas 2 pintu penuh semua. Gak ngomong-ngomong, kenalan orang lain. Padahal semangat berkorban itu semangat untuk berbagi, bukan semangat untuk pelit, serakah, harus, bukan begitu. Dan itu butuh dipaksa dulu Pak. Nanti lama-lama biasa. Saya itu kalau lebaran dapat daging itu banyak, bukan banyak lagi, banyak saya. Kemarin dari satu majelis saja itu saya dapat daging 1 karung 30 bungkus. Itu dari satu majelis. Dan ada beberapa majelis yang ngantar. Yang nggak ngantar itu cuma bajirin doang. Langsung saya bagi-bagi, bahkan orang yang lewat yang butuh ambil. Malamnya pengen nyantai santai. Itu kan begitu. Macam kalau kebanyakan pakai tenda. Jadi kalau pengen dirahmati Allah, disayang Allah, kita harus menjadi orang yang bisa sayang sama orang. Jangan dalam emosian, jangan malu, malu, jangan. Kamu apa susah? Ternyata susah kan? Kalau mau makan, mau surga, mau. Neraka nggak mau. Mau disayang mau, tapi prakteknya yang pentingnya ngaji, pelan-pelan. Kalau ngaji terus berdoa, ya Allah, bersihkan hati saya, jadikan hati yang baik, hati yang penuh dengan kasih sayang. Rajin ngaji, rajin ibadah, dan juga yang utama. Yang begitu harus bisa saya coba. Roba bukan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini Umar dari sahabat Abdullah bin hadis berikutnya saya. Innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa fil akhirah. Innama yalbasul harir. Sungguh orang yang menggunakan harir.
Harir itu apa? Harir itu sutra, kain yang berbahan sutra, itu harir. Sungguh orang yang menggunakan sutra fitnya di kehidupan dunia, bajunya sutra, batiknya batik sutra. Batik sutra itu 1 meternya 1,5 juta. Satu baju kurang lebih 5 juta sampai 7 juta. Itu batik sutra. Kalau benar yang punya mending nggak usah. Memang nggak usah. Karena harir sutra itu pakaian untuk nanti di surga. Siapa yang menggunakan harir pakaian sutra di dunia, orang tersebut adalah la khalaqa lahu fil akhirah, tidak akan mendapatkan bagiannya fil akhirah, besok di kehidupan akhirat. Besok masuk surga, orang-orang pada pakai sutra, dia nggak pakai sutra sendiri. Jadi salah satu pakaian penghuni surga itu sutra. Sutra itu Pak, kalau dipakai di badan nyaman, bahannya itu seakan-akan menyatu dengan badan nempel adem. Bahkan penyakit-penyakit kulit itu bisa sembuh gara-gara sutra. Itu pakaian yang paling indah dan itu diberikan kepada penghuni surga. Kok di dunia ini ada orang pakai sutra, besok di akhirat dia sudah tidak kebahagiaan lagi. Bagi siapa? Laki-laki. Berbeda halnya dengan emas, perhiasan emas berbeda. Kalau perempuan diperbolehkan menggunakan perhiasan emas, tapi kalau laki-laki harus menggunakan perhiasan emas, baik itu buat kalung, buat cincin dan lain sebagainya, nggak boleh. Itu dimakan. Anggur itu minuman surga. Digambarkan nanti di surga, kalau siapkan anggur terbaik, anggur yang paling enak. Makanya kalau ada orang di dunia sudah minum anggur, dia tidak akan punya kesempatan di surga karena memang sudah ada orang itu di dunia. Nah di situ, nanti ada hal-hal yang memang dikhususkan untuk perempuan, ada yang dikhususkan untuk laki-laki, ada yang dilarang untuk dua-duanya, tapi dikhususkan untuk nanti di kehidupan akhirat itu di dalam surga. Bagaimana kalau setelah campuran? Kalau setelah campuran bagaimana? Kalau secara hadis tetap tidak boleh, tapi kalau secara fikih hanya mengatakan boleh. Karena ada Pak Batik yang kalau surat itu aja udah mahal. Bapak pegang itu enak banget. Jadi orang-orang kepanasan dapat makan kalau pakai batik itu. Biasanya juga dari berbahan batik. Tapi nggak usah. Itu kita pakai nanti di dalam surga. Rawahu asy-Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua syekh. Kalau syekh itu siapa? Bukhari dan Muslim. Ani bin Umar dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis berikut. Nah, ini adalah sebelum itu. Idza kana sya'uru fi syai'in fa fid dari wal mar'ati wal farasi. In kana sya'uru, jika ada asy'aru, tanda-tanda bencana, tanda-tanda fitnah, tanda-tanda musibah. Fi syai'in, di dalam segala sesuatu, maka itu dimulai dari 3 perkara. Ini orang bakal dapat fitnah besar, orang bakal dapat musibah besar. Itu tanda-tandanya dimulai dari 3 perkara. 3 perkara apa? 1, fafid dari, dimulai dari dalam rumah. Kalau kehidupan rumah tangga kita sudah mulai berantakan, suami yang tadinya harmonis tiba-tiba
pelan, pecah dua kaca, dan ketiga kalau itu tanda-tanda Pak akan muncul fitnah yang lebih besar. Gimana rumah tangga Bapak Ibu, aman? Kalau tanda-tanda itu ada dalam rumah tangga kita, segera cari obatnya. Obatnya apa? Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak sedekah. Begitu Pak. Sedekah perbanyak sedekah. Karena sedekah itu daful balak, menolak balak, menolak musibah, menolak fitnah. Sedekah. Jangan Bapak biarkan begitu saja. Wah, bisa betul-betul hancur. Yang kedua, wal mar'ati. Tanda kehancuran seseorang itu di perempuan. Orang yang sudah mulai nyerok, gak lama pasti hancur kehidupannya. Orang yang sudah mulai berani bermain api, gak lama pasti hancur. Siapapun dia, siapapun dia. Gak perlu dia orang awam, dia RT, dia RW, dia kiai sekalipun, kalau sudah mulai bermain perempuan, hancur. Percaya? Makanya nih, tanda Bapak merasa nyaman, damai dengan istrinya, kok sekarang mulai tergoda dengan perempuan lain? Walaupun cuma chattingan doang loh. Chattingan doang kok gak apa-apa-apain. Walaupun dia chat itu udah mulai tanda-tanda tuh akan datang musibah fitnah yang lebih besar yang akan menghancurkan kehidupan orang itu. Maka jangan main-main dengan perempuan. Kalau Bapak aman, rumah makasih ya Pak Allah ya. Nanti gak bisa begitu. Banyak itu para pejabat hancur salah satunya gara-gara perempuan. Tokoh besar hancurnya gara-gara perempuan. Bahkan seorang ustaz hancurnya gara-gara perempuan. Kenapa masuk bisa tergoda? Terima kasih. Kalau saya merasa baik, pinter-pinternya jaga diri. Apalagi orang model kayak saya, Pak. Setiap hari kedatangan tamu saya anak-anak. Kadang-kadang ada yang bilang, Pak Kiai, saya mau konsultasi, bisa silahkan. Tapi saya maunya ketemunya bukan di rumah, dari mana? Di kafe bisa. Coba di kafe. Gimana Pak RW? Gas apa enggak? Tata RW dulu gas, sekarang gak usah. Jadi kita bakal rapi, maka jempol hancur semua. Ini makanya hati-hati. Yang ketiga, tanda-tanda akan terjadi fitnah yang besar itu wal farosi. Faros itu arti sebenarnya kuda. Yang dimaksud dalam kuda adalah tunggangan atau kendaraan. Kita memang butuh kendaraan, tapi kalau kita kok hobi banget dengan kendaraan, utak, dimodifikasi ini, modifikasi itu, tuker ini, tuker itu, nggak lama hancur Pak keluarganya. Betul Pak? Orang kalau sudah hobi Pak, kalau udah hobi itu gila-gilaan. Beli motor RX itu gak pakai duit, ditukar sama mobil senior. Kira-kira sampai rumah isinya kayak berubah. Dikecel sama. Tapi itu terjadi loh. RX ditukar sama senior. Jadi diuji dari tanda kita kalau sudah memulai sibuk dengan urusan kendaraan itu
begitu Pak. Baik itu urusan rumah tangga atau rumah secara fisik ya sama. Ada orang tuh bangun rumah tuh nggak jadi-jadi, di model ini bongkar, model itu bongkar, model apa sekarang nggak jadi-jadi. Ada nggak Pak? Ada berapa depan rumahnya Pak? Sampai saya lewati. Nah, jadi kendaraan dalam fisik yaitu kendaraan kita, maka kendaraan itu yang penting bisa dibawa kendaraan sudah cukup. Kalau nurutin keren, ya nggak ada selesai-selesainya, nggak ada habisnya, dan itu akan menghancurkan kehidupan orang tersebut. Nah, ya, dijaga betul tiga hal tersebut agar kita tetap sakinah mawaddah warahmah. Rawahu asy-Syaikhaani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis berikut. In ahbabtum ayyuhibbakumullahu ta'ala wa rasuluh. In ahbabtum, jika kalian senang. In ahbabtum, jika kalian senang. Senang apa? Ayyuhibbakumullahu ta'ala wa rasuluh. Senang dicintai oleh Allah dan Rasul. Pengen gak kita dicintai Allah dan Rasul? Pengen. Pasti pengen. Bagaimana caranya biar kita dicintai, mendapatkan cintanya Allah dan Rasulullah? Caranya satu, fa'addu idza tumintu. Fa'addu idza tumintu. Fa'addu, maka tunaikanlah. Idza tumintu, jika kalian diberikan amanah. Yang pertama, kalau kita kepengen dicintai Allah dan Rasulullah, tunaikan amanah yang telah dibebankan pada dirimu. Contohnya apa? Sebagai RT, amanah apa itu? Amanah. Tunaikan Pak RT saat ini. Kalau pengen mendapatkan cintanya Allah dan Rasulullah. Jadi pengurus PKN, amanah nggak? Itu amanah yang harus ditunaikan. Sebagai suami, amanah apa enggak? Amanah yang harus ditunaikan. Apa sih tanggung jawab suami? Kalau nggak ditunaikan, kita nggak mendapatkan cintanya Allah dan Rasulullah. Amanah sebagai seorang ayah, amanah sebagai seorang ibu, kita semua itu penuh dengan beban amanah. Makanya jangan nambah amanah-amanah lagi kalau berat. Dan itu berat sekali. Karena kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Setiap orang yang mengemban amanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Tapi kalau dia mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dia mendapatkan cintanya Allah, cintanya Rasulullah, dan cintanya seluruh makhluk Allah. Berat apa susah? Ya berat dan susah. Ya berat dan susah. Nah, cuman anehnya orang itu justru senang kalau mengemban amanah. Orang itu justru senang kalau jabatannya naik. Betul. Ini ngomong-ngomong kan kita ngomong dia akan jadi RW. Luar biasa. Di Pasir Putih Pak, percalonan RW minimal punya duit 50 juta. Data beberapa desa. Pasir Putih. Kalau di kampung pulau ada santai, malah pada berebut boga, berebut makmur. Tapi di Pasir Putih itu luar biasa. Nyalonan RW itu sampai habis 40-50. Dia bikin jadi RW enak masalah tanah kosong banyak. Komisi RW itu ada bahasa, begitu Pak.
tapi amanahnya berat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiai enak nggak? Yang malah berat lagi jadi kiai. Jadi dia lebih berat lagi. Dia tidak boleh cuma pintar ngomong sabar, tapi dia nggak bisa sabar, dibenci dulu lah. Sholat ya dia nggak sholat. Sana baca Quran, hafal Quran, dia nggak mau ngafal, benci dulu. Lebih berat. Makanya hati-hati dengan. Yang kedua, kalau kepengen dicintai Allah dan Rasulullah, wasdaqu idza haddatsu. Wasduku maka jujurlah kalian. Idza haddatsu, jika kalian berbicara. Jadi kalau pengen dicintai Allah dan Rasulullah, setiap kali ngomong yang jujur, jangan dibohong, ditambahi dusta, tambah-tambahi, dikurang-kurangnya kan. Bapak terakhir bohong apa? Bapak tak pernah bohong. Ibu terakhir bohong apa dulu? Masya Allah. Dosa terbesar dari anggota tubuh kita itu mulut. Dosa paling banyak dari anggota tubuh kita itu mulut kita, lisan kita. Kenapa? Sering bohong, lisan lidah tak bertulang. Jadi kadang-kadang ngomong kita tambahin, ditulisnya itu lebih bersemangat, padahal itu bohongan juga. Tadi kan Pak, bohong itu jangan dianggap dosa kecil, bohong itu dosa besar. Gara-gara Bapak bohong, rasa kamu bohong semua. Ini saya bohong nih, didengerin orang banyak, terus diceritakan kalau sono-sono, berarti kan orang sekarang dosa semua gara-gara siapa? Gara-gara saya. Berarti dosa besar atau dosa besar? Lagi pemimpin kalau bohong dipercaya orang sadar dosa semua. Makanya orang sekali dia bohong, satu, tidak dicintai Allah dan Rasulullah. Yang kedua, seandainya dia meriwayatkan sebuah hadis, itu ditolak. Ini kalau kita belajar di sini ilmu hadis, periwayatannya pernah bohong walaupun sekali, periwayatannya ditolak. Dianggapnya hadis dhaif. Makanya para rawi-rawi hadis, periwayat hadis itu benar-benar orang yang hebat, tidak pernah bohong walaupun sekali. Seandainya bohongnya sifatnya memang darurat. Namanya kita belajar jangan bohong. Kalau perlu jangan ngomong kalau khawatir takut. Oh ini enggak Ustaz, kalau nggak bohong-bohong bikin mah nggak gurih ngomong mah begitu katanya. Apalagi maklar, mohon maaf yang profesinya maklar, masya Allah banyak bohongnya atau banyak jujurnya. Kalau nggak bohong ya nggak real, gitu ya. Kalau nggak bohong itu ya nggak cair profesinya ya. Jadi rezeki dengan cara bohong itu menghadapi rekan-rekan yang baik. Ngomong yang baik, jangan bohong. Kalau khawatir ngomong ini menjadi il, kopi, rokok, pulas tidur, udah gitu aja Pak. Sebab resikonya itu dibenci Allah dan Rasulullah. Kalau sampai bohong. Nah, kalau sudah dibenci, Bapak bertempat di mana besok di akhirat? Di surga. Nah, surga pemiliknya kan Allah. Bapak dibenci Allah. Begitu. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Kalau kita kepengen mendapatkan cintanya Allah dan Rasulullah, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian
jiwa rahmat kepada sekeliling orang-orang yang mengelilingi kita. Jiwa rahmat jawab. Artinya apa? Berbuat baik kepada tetangga, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi jangan bagi risiko sendiri, nggak mau berbagi, bakar, baunya kemana-mana, tapi nggak mau bagi. Ada orang gitu? Ada. Nah, ternyata Pak, untuk mendapatkan cintanya Allah itu nggak cukup dengan sholat rajin berjamaah, nggak cukup. Nggak cukup hanya sholat tahajud saja, tidak cukup. Justru malah ditekankan kepada urusan yang bersifat hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia, menunaikan amanah kaitannya dengan manusia, ngomong yang jujur kaitannya dengan manusia, berbuat baik kaitannya dengan justru di situ penekanannya. Makanya tadi maghrib kita bahas ya seperti itu. Jadi kemuliaan seseorang itu tidak terletak pada ibadah ritual saja, tapi pada husnul khuluq, bagusnya akhlak. Sholat rajin, tahajud rajin, baca Quran rajin, tapi buah alat pelit, malah tidak dicintai Allah. Tahajud yang pernah, buka jarang-jarang, tapi baik sama orang baik, sama tetangga baik, sama anak ibunya, kalau ngomong udah jujur, daerah susah. Bapak mendapat mencintainya Allah dan Rasulullah dan dijamin masuk. Makanya ketika Sayyidina Utsman itu ditanya, wahai sahabat Utsman, musik apa yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulullah? Sahabat Utsman menjawab, yaitu musik yang keluar dari ketemunya sendok dan piringmu sementara tetanggamu lapar. Jadi yang diharapkan itu yang musik yang dihasilkan dari bapak mama sementara tetangga itu dalam keadaan itulah musik yang paling diharapkan. Bapak bakar sate sementara tetangga kebahagiaan, satu bungkus nggak kebahagiaan, sementara bapak bakar sate baunya kemana-mana. Terus bapak nggak mau berbagi pada orang itu, bapak pasang bogor nggak peduli, bapak merasa nggak berdosa, pada catatan dosanya luar biasa besar. Hanya di situ lah. Saya dapat begitu harus saya bagikan. Yang memakan kebanyakan rusak keluarga saya. Baik, salib. Kalau hari Jumat Al-Barakah itu kan ngomong hari Sabtu. Saya hari Jumat dapat daging itu kan separuh. Terus jamaah yang siapa yang datang saya tanya dapat daging belum Pak Ustaz, belum apa beda ambil. Tidak bisa. Begitu kan saya. Nah, tapi begini itu susah. Apalagi kalau bapak punya tetangga yang kadang-kadang keselin gitu. Adanya dengan juga susah. Kita udah berusaha baik, dia tetap aja ngeselin, gak berubah-ubah. Gimana sikap kita? Kalau kelihatannya bapak udah gak kuat, bapak mending mundur, jaga jarak. Udah gak kuat nih, pancing juga nih emosi, mending mundur, jaga jarak daripada kepancing emosi. Kan ada orang model begitu, udah dibaikin udah masih ngeselin. Tapi pada prinsipnya inilah tiga perkara yang mengundang cinta Allah
dan cinta.